Bab 216. Nama, berkeliaran di dunia lain dengan add-on penulis, Wai Gua Liangsai. Plus matikan mengatur ulang. Pada saat itu, Liu Chuan tidak akan secara pasif menerima provokasi geng elang besar, melainkan mengambil inisiatif untuk mencarinya. Meskipun cukup sulit untuk melakukannya, ada beberapa hal yang perlu ditantang. Beginilah seharusnya seorang seniman bela diri berkembang. Kali ini, apakah menurutmu mengirim 3 ahli murid bela diri tengah untuk bergabung denganku, akan cukup untuk 4 orang? Wan Biao bersiap untuk membuat masalah besar kali ini. Keesokan paginya, kejadian yang terjadi di pagi hari sepertinya sudah tersebar di kalangan murid Zhang. Tentu saja, itu hanya fenomena yang dangkal. Semua orang ketakutan ketika dalam perjalanan, takut orang-orang itu akan datang mencari mereka lagi. Kekhawatiran mereka tidak diperlukan. Meskipun sekelompok orang sedang diawasi oleh geng elang besar, orang-orang dari geng elang besar tidak berani keluar. Begitu saja, tim pengawal keluarga Zhang tiba di kota Cloud. Logikanya, orang-orang dari Sekte Awan Putih seharusnya keluar untuk menyambut mereka. Namun, belum lagi orang-orang di gerbang kota, tidak ada satupun air liur yang terlihat. Sekte Awan Putih harus bersikap angkuh untuk memberitahu keluarga Zhang bahwa Anda diusir. 2 sekte besar kota Cloud didirikan di belakang kota Cloud, Yunsan. Sebuah gunung yang mencapai awan tampak ke atas dari kaki gunung. Itu berkabut dan memiliki sedikit energi spiritual surgawi. Tempat semacam ini adalah tempat bagi para penggarap dan sekte. Ketika seorang seniman bela diri berkultivasi, bagaimanapun juga, itu adalah untuk berkomunikasi dengan dunia. Di tempat di mana energi roh berkumpul, hasil budidaya 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ketika sekelompok orang itu sampai di kaki gunung, 2 murid Sekte Awan Putih segera menghentikan mereka. Berhenti, siapa kamu? Mengapa kamu datang ke Sekte Awan Putihku? Petik 2. Kami dari klan Zhang. Kami di sini untuk mengantar nyonya muda kami ke Sekte Awan Putih. Zhang Yuanchao melangkah maju dan berkata, Yo, keluarga Zhang, saya pernah mendengar tentang mereka. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Kedua murid dari Sekte Awan Putih memandang anggota klan Zhang dengan jijik. Penghinaan terang-terangan ini membuat Zhang Yuanchao sangat tidak senang, tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa bertahan. Zhang Rou, aku akan mengirimmu ke sini, aku masih memiliki beberapa urusan yang harus diurus, jadi aku tidak akan menemanimu ke sana. Setelah saya selesai mengurus masalah ini, saya akan kembali untuk mencari Anda. Liu Chuan memandang Zhang Rou dan berkata. Zhang Rou menggigit bibirnya, merasa sangat enggan di dalam hatinya. Dia juga mengerti bahwa tidak ada yang namanya perjamuan yang tidak bubar, dan dia, Liu Chuan, tidak akan bisa terus-menerus menyuruh dirinya pergi. Oke, aku akan menunggumu. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Kalau tidak, bagaimana aku bisa bertemu denganmu? Liu Chuan tersenyum tipis. Di bawah pengawasan Liu Chuan, anggota klan keluarga Zhang berjalan mendekati Yunsan, tetapi Liu Chuan tidak pergi dengan tergesa-gesa. Balas dendam geng elang besar akan sama sengitnya dengan ombak. Oleh karena itu, jika Liu Chuan ingin menghadapinya, dia masih harus bersiap sepenuhnya. Bagaimanapun, dia sendirian, dan dia tidak yakin berapa banyak orang yang akan dikirim pihak lain. Liu Chuan melihat sekeliling, dan menemukan tempat yang tenang tanpa ada orang di sekitarnya, dan bersiap untuk beristirahat sebentar. Orang yang membuntuti Liu Chuan, segera kembali dan laporkan situasinya ke Wan Biao. Wan Biao orang ini dan anak buahnya tidak jauh, mereka siap bergerak kapan saja. Ketika dia mengetahui bahwa Liu Chuan sedang beristirahat di kaki awan alih-alih pergi ke Sekte Awan Putih, Wan Biao tahu bahwa dia punya kesempatan. Orang ini tidak naik, yang berarti hubungannya dengan Sekte Awan Putih tidak begitu baik. Atau mungkin, orang ini sangat percaya diri, dan ingin menantang Great Eagle Gang 1 lawan 1. Betapa cerobohnya, jika dia ingin berduel, maka tidak apa-apa, mari kita lihat bagaimana Great Eagle Gang akan menjaganya. Alasan mengapa Wan Biao tidak memilih untuk menyerang di sini sangat sederhana, lagi pula, ini masih merupakan wilayah Sekte Awan Putih. Alasan mengapa Liu Chuan beristirahat sangat sederhana. Hingga saat ini, dia masih memiliki banyak harta yang tidak berguna. Pertama, Liu Chuan memasuki sistem kehidupan untuk melihat Huang Chong dan yang lainnya yang sedang bekerja keras. Huang Chong dan yang lainnya sangat menderita,
semua pengalaman yang dia peroleh dari berkultivasi dengan susah payah semuanya diambil oleh Liu Chuan. Liu Chuan, kenapa kamu masuk? Melihat Liu Chuan muncul dalam sistem kehidupan, Huang Chong sangat marah. Liu Chuan tersenyum tipis, dan berkata, "Hei, Huang Chong, jangan terlalu gelisah, mengapa kamu begitu marah? Bukankah menyenangkan berada di sini? Lihat, ini adalah tempat yang indah, terisolasi dari dunia luar. Ini adalah tempat yang sangat bagus untuk berkultivasi. Jadi, Anda sangat bahagia." Memang benar, dalam sistem kehidupan Liu Chuan, itu adalah tempat yang baik baginya untuk berkultivasi tidak beruntung. Cukup, aku datang ke sini untuk memberitahumu satu hal. Sebentar lagi, akan ada orang-orang dari geng elang besar Anda yang turun lagi untuk menemani Anda. Belum lama ini, saya sudah berurusan dengan kakakmu Wan Min, dan target selanjutnya adalah kakakmu Wan Biao. Mendengar itu, jantung Huang Chong berdetak kencang. Sial, tidak mungkin, bahkan Wan Min pun sudah diurus. Saudara Wan Biao saat ini masih memiliki kekuatan murid bela diri menengah, jadi Anda hanya menggunakan murid bela diri awal, apakah menurut Anda memiliki peluang untuk menang? Haha, kemungkinan menang. Sebentar lagi kamu akan tahu, sekarang, segera bawakan buah Ciantus itu. Liu Chuan segera memerintahkan. Bisakah Huang Chong menolak? Selama dia melawan, dia akan menderita sakit jiwanya yang terkorosi. Huang Chong tidak mampu menanggungnya. Tak berdaya, Huang Chong hanya bisa dengan patuh memberikan buah Ciantus tersebut kepada Liu Chuan. Buah Ciantus akhirnya bisa dimakan. Sebenarnya buah Ciantus sudah lama matang, hanya saja Liu Chuan sudah menunggu kesempatan ini. Oleh karena itu, Liu Chuan telah menunggu sampai sekarang. Setelah mengambil buah Ciantus di tangannya, Liu Chuan perlahan membuka kulit hijaunya, memperlihatkan buah merahnya. Hangat dan harum, seperti bayi yang baru lahir. Setelah itu, Liu Chuan duduk bersila, dan bermeditasi untuk memulihkan keadaan di tubuhnya, membiarkan dirinya berada dalam kondisi yang paling sesuai, sebelum mengambil buah Ciantus. Dengan cara ini, dia tidak akan menyia-nyiakan obat roh surgawi yang disebut buah Ciantus. Melihat Liu Chuan hendak memakan buah Ciantus, Huang Chong dan yang lainnya mulai mengeluarkan air liur. Buah Ciantus adalah barang bagus, siapa yang tidak mau memakannya? Setelah dia selesai memulihkan diri, Liu Chuan menelan buah Ciantus dalam satu tegukan. Saat buah Ciantus larut di mulutnya, arus hangat mengalir ke keempat anggota badan dan tulangnya, dan mulai memperkuat otot dan pembuluh darahnya. Dia mulai mengedarkan resolusi tuan di tubuhnya, melalui siklus demi siklus. Setelah 3 jam, dia akhirnya selesai menyerap efek obat dari buah Ciantus. Apa saja manfaat yang didapat setelah mengonsumsi buah Ciantus? Orang lain mungkin perlu berjuang sedikit sebelum hal itu terungkap, tetapi Liu Chuan berbeda. Karena, alat bantu dapat memberitahu Liu Chuan. Kondisinya saat ini, segala macam atribut ditambahkan bersama-sama. Ini adalah efek dari buah Ciantus, seberapa mengerikankah atribut dasarnya. Masih ingat pertama kali Liu Chuan mendapatkan efek peningkatan atribut agility sebanyak 1. Bisa dibilang ketika seorang petarung dipromosikan ke level 1, atribut dasarnya hanya bisa ditingkatkan 1. Dan setelah mengkonsumsi buah Ciantus, bisa jadi seperti ini. Bahkan tidak benar untuk mengatakan bahwa buah Ciantus bukanlah bahan obat yang sangat menantang. Setelah mengkonsumsi buah Ciantus, Liu Chuan merasa kekuatannya saat ini tidak cukup. Ya, ini item bagus, kemungkinan besar item jiwa roh, bantuannya pasti lebih besar dari keberadaan buah Ciantus. Sekarang adalah waktu yang tepat. Setelah keluar dari sistem kehidupan, Liu Chuan segera mulai menyalakan api, makhluk spiritual langit dan bumi. Saat keluar, pasti akan ada gelombang energi. Oleh karena itu, Liu Chuan pertama-tama menciptakan beberapa jimat yang menekan kebocoran energi, dan setelah jimat ditempatkan di sekelilingnya, Liu Chuan mengeluarkan benih api. Melihat kotak hitam kecil itu, Liu Chuan sangat bersemangat. Ini adalah sesuatu yang telah dia curi dengan susah payah, itu pasti tidak akan mengecewakannya. Liu Chuan menelan ludahnya, dan perlahan membuka kotak itu. Sedikit demi sedikit, tahan nafasmu. Datang, sebelum kotak itu terbuka sepenuhnya, Liu Chuan bisa melihat lampu hijau memancar darinya. Liu Chuan tercengang, dia bisa merasakan energi unik yang terkandung di dalam lampu hijau. Sebelum Liu Chuan dapat membuka kotak itu sepenuhnya, kotak itu terbuka dengan sendirinya dan tersapu oleh kekuatan-kekuatan.
Ini buruk. Liu Chuan berpikir, mungkinkah energinya terlalu kuat sehingga dia tidak bisa mengendalikannya. Jika itu masalahnya, maka semuanya sudah berakhir. Makhluk tak dikenal bersayap terbang keluar dari kotak. Huhu, akhirnya aku keluar. Aku senang sekali. Cek, benda ini benar-benar bisa bicara. Cukup menakutkan. Apakah kamu membiarkanku keluar? Makhluk kecil itu menatap Liu Chuan dengan rasa ingin tahu dengan matanya yang besar. Untungnya, makhluk kecil itu tidak lolos dengan sendirinya, jika bukan Liu Chuan benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Kali ini, Liu Chuan dapat melihat dengan jelas seperti apa makhluk kecil itu. Ia memiliki sepasang sayap, telinga panjang, mata besar, dan kulit seputih salju. Para elf mengepakkan sayapnya di udara dan dengan penasaran melihat sekelilingnya. Matanya sangat berair, memberikan kesan bahwa itu tidak berbahaya. Apakah ini percikan api? Ini terlalu tidak terduga. Para elf mengerutkan kening, dan berkata, seharusnya benar, orang-orang dari keluarga kekaisaran memanggilku seperti itu. Terima kasih telah mengizinkanku keluar, aku akan mengikutimu mulai sekarang. Elf, aku akan memanggilmu elf mulai sekarang. Perhatikan baik-baik, tak lama lagi, aku akan membawamu untuk menemukan ibumu. Liu Chuan berkata dengan penuh semangat. Nama ini masih bisa diterima, panggil saja aku elf mulai sekarang. Para elf mengakui cara Liu Chuan memanggilnya. Saat ini, Liu Chuan memiliki pertanyaan yang sangat besar, dan itulah yang unik dari para elf. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, sepertinya itu tidak terlalu kuat. Elf, bisakah kamu memberitahuku apa yang istimewa dari dirimu? Liu Chuan bertanya. Ya, aku bisa membuat ruang sehingga kamu bisa menarik siapapun ke dalamnya, tapi ruang ini mempunyai batas waktu. Kata para elf. Apa? Tidak mungkin, dengan fungsi ini, sepertinya sedikit tidak berguna. Peralatan tambahannya sendiri juga memiliki fungsi ini, terlebih lagi, tidak ada batasan waktu, jadi keterampilan para elf pasti sedikit lemah. Dibandingkan dengan peralatan tambahan Liu Chuan, satu-satunya kekuatan Liu Chuan adalah mampu menarik siapapun. Sistem kehidupan Chuan, hanya dapat menarik prajurit yang levelnya tidak lebih tinggi dari Liu Chuan. Apakah kamu meremehkan keahlianku ini? Izinkan saya memberitahu Anda, jika saya melatih keterampilan saya ini, itu pasti akan menjadi keberadaan yang menantang surga. Di ruang yang saya buat, itu dapat melemahkan serangan lawan dan memperkuat serangan Anda. Tidakkah kamu menyukainya? Para elf sedikit marah, karena Liu Chuan tidak puas dengan keahliannya. Tidak, elf, bisakah kamu mengenalkanku pada kemampuanmu? Bagus. Dengarkan, sampai saat ini, ruang yang aku buat bisa bertahan selama 5 menit. Setelah istirahat 1 jam, kamu bisa terus membuatnya. Kamu hanya bisa menarik 1 orang dalam 1 waktu. Setelah mendengarkan perkenalan para elf, Liu Chuan memikirkannya dengan hati-hati. Keterampilan ini jelas tidak lemah, inilah yang dilahirkan untuknya. Ini bisa dikatakan sebagai skill duel terkuat di dalam game. Dia bisa menyeret lawan keluar angkasa dan memaksa mereka bertarung 1 lawan 1. Apakah ini tidak cukup baik? Selain itu adalah senjata terbesar yang digunakan melawan geng elang besar. Perlu diketahui, orang-orang dari geng elang besar itu pasti harus menekan Liu Chuan dalam hal jumlah, bagaimana Liu Chuan akan menangani 4 atau 5 orang sekaligus. Untunglah sekarang dia bisa memaksa pihak lain untuk melawannya 1 lawan 1 dan menghasilkan keuntungan terbesarnya. Ini adalah keterampilan yang diperuntukkan bagi Raja Duel. Dengan bantuan para elf, Liu Chuan menjadi lebih percaya diri dalam menghadapi geng elang besar. Setelah itu, Liu Chuan dan para elf saling mengenal, dan setelah mengenal satu sama lain, Liu Chuan membuka kancing rune di sekitarnya. Geng elang hebat, saya, Liu Chuan di sini. Begitu dia keluar, keenam indera Liu Chuan mengunci prajurit yang mengawasinya. Liu Chuan mencibir, "Hei, berhenti mencari, aku tahu kamu di sini, kembalilah dan beritahu Wan Biao, jika dia ingin mencariku, kapan saja, aku akan pergi ke benteng Wuya dan menunggunya di sana. Jika dia punya nyali, kalau begitu kemarilah. Aku ingin menjaganya di tempat aku merawat adiknya." Dengan itu, Liu Chuan langsung pergi. Prajurit itu jelas mendengar kata-kata Liu Chuan, dia mendengus dingin dan segera kembali untuk melapor. Apa? Beraninya dia mengajakku berduel di dataran tinggi tanpa batas. Dia benar-benar tidak ingin hidup lagi. Ayo pergi dan habisi dia.
Ayah ini tidak akan bermain 1v1 dengannya. Saya hanya akan berkumpul dan menyerangnya, dan tidak memberinya kesempatan. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang begitu berani. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan bisa menjaga Liu Chuan hari ini. Di belakang Wan Biao, ada 3 ahli murid bela diri menengah, semuanya dari mereka tidak lemah. Praktisi lain, setidaknya, harus berada di puncak pemurnian tubuh tingkat ke-9. Barisan, ini adalah keberadaan yang menakutkan kemanapun seseorang pergi. Dan sisanya akan datang. Duel hari ini ditakdirkan untuk berakhir dengan kekalahan yang menyedihkan di satu sisi, apakah Liu Chuan akan dihancurkan, atau seluruh geng elang besar akan dimusnahkan. Kelompok Wan Biao terbang di udara, dan ketika mereka diam agak jauh dari sana, mereka melihat Liu Chuan, yang berada di penjaga tanpa batas. Orang ini tampaknya sangat tidak terkendali, menyebabkan Wan Biao menjadi sangat tidak senang. Kamu masih memiliki suasana hati yang begitu riang. Saya tidak tahu apakah Anda bisa mempertahankan sikap ini untuk sementara waktu. Aku hanya berharap kamu tidak menangis terlalu sedih nanti. Wan Biao melihat sosok Liu Chuan dan tertawa dingin. Liu Chuan mengerutkan kening, dia merasakan ada seseorang di belakangnya, dan ketika dia berbalik, dia melihat Wan Biao dan yang lainnya, yang lain juga telah mendarat dan bertarung melawannya. Wan Biao dan yang lainnya sangat percaya diri, lagi pula, pihak mereka memiliki keunggulan absolut dalam jumlah. Liu Chuan melihat bahwa pihak lain memiliki latar belakang yang cukup baik pejuang alam, sepertinya mereka telah memutuskan untuk membunuhnya bagaimanapun caranya. Tanda seru, Liu Chuan sama sekali tidak punya peluang untuk menang melawan 4 prajurit murid bela diri tengah. Oh, lumayan ya, kamu sebenarnya sudah siap melakukan sebanyak ini. Kamu mau mengeroyokku, ini benar-benar gaya geng elang hebatmu. Liu Chuan berkata dengan acuh tak acuh. Wan Biao dengan dingin mendengus, dan berkata, tidak perlu berbicara secara moral denganmu, persiapkan saja dirimu untuk mati hari ini. Ini adalah kombinasi dari dendam lama dan baru, jadi bagaimana mungkin dia tidak berusaha sekuat tenaga. Aku tidak peduli siapa kamu, tapi hari ini, kamu harus mati. Kamu membunuh saudaraku, Huang Chong, Luo Seng. Setiap orang dari geng elang besar kami yang dibunuh olehmu, aku akan membalaskan dendam mereka hari ini. Semuanya, maju. Wan Biao meraung keras. Tanpa memberi Liu Chuan waktu untuk mengatur napas, dia segera menyerbu ke depan. Dengan begitu banyak orang, dan kekuatan mereka semua berada di atas miliknya, Liu Chuan mengerutkan kening. Untungnya dia sudah mempersiapkan diri dengan baik, jika tidak, dia akan mati hari ini. Terlebih lagi, bahkan jika dia sudah siap, dia harus menggunakan 200% kekuatannya untuk mundur. Hal yang sangat berbahaya, hanya Liu Chuan yang suka bermain. Menari di ujung pisau bisa dengan mudah berubah menjadi abu. Dalam sekejap, Liu Chuan menggunakan semua keterampilan bela diri yang bisa dia gunakan. Dia mengaktifkan resolusi Tuan hingga batasnya, Eselon membiarkan kecepatannya mencapai puncaknya, dan dia juga menggunakan segel naga. Dalam sekejap, 4 prajurit murid bela diri tengah mengepung Liu Chuan, menyegelnya sepenuhnya. Tidak ada satu celah pun yang tersisa untuk Liu Chuan. Pedang pengurungan. Liu Chuan, diam-diam berteriak di dalam hatinya, begitu dia muncul, dia menggunakan pedang pengurungan, tidak ada cara lain, jika dia tidak menggunakannya sekarang, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Terdengar, cahaya tombak besar melesat seperti bulan sabit. Itu hanya cahaya tombak. Tidak ada yang memperhatikannya dan bersiap menggunakan senjata mereka untuk melawan. Mata Liu Chuan menjadi tajam, inilah saatnya. Chuan sudah memiliki pemahaman dasar tentang kekuatan keempat prajurit, yang terlemah adalah dia. Wan Biao dan 3 lainnya jelas tidak menyangka bahwa setelah melakukan kontak dengan cahaya tombak yang biasa dan biasa ini, itu sebenarnya akan menyebabkan tubuh mereka tidak mampu untuk bergerak, dan bahkan keterampilan bela diri mereka tidak dapat digunakan. Tidak heran Liu Chuan begitu kuat, seni bela dirinya mengungkapkan betapa anehnya itu. Dengan kilatan cahaya putih, kecepatan Liu Chuan mendorong dirinya hingga batasnya lurus ke depan, dia langsung menembus salah satu dada prajurit. Selanjutnya, dia mengalihkan pandangannya ke samping dan memotong jubah panjang prajurit di sampingnya. Luar biasa, Liu Chuan hanya menggunakan satu serangan combo, dan langsung membunuh seorang prajurit murid bela diri tengah. Yang lainnya terluka ringan. Kekuatan serangan ini benar-benar hebat. Tentu saja,
Liu Chuan mendapatkan manfaat paling banyak dari ini. Dengan skill rahasia seperti Confinement Blade, inilah keuntungan terbesar. Berbicara tentang kekuatan sebenarnya, Liu Chuan tidak lebih kuat dari mereka. Namun, dari segi aura, Liu Chuan jauh lebih kuat. Kedua belah pihak berpapasan, dan setelah Wan Biao mendapatkan kembali kebebasannya, dia segera berkata, semuanya. Hati-hati, keterampilan bela diri anak ini mengandung sedikit keanehan, semuanya jangan bertindak gegabah. Hanya dengan satu gerakan, dia sudah takut dipukul. Tidak ada cara lain, kekuatan pedang pengurungan ada di sana, bukan sesuatu yang bisa keluar dari mulut seseorang. Wan Biao bahkan tidak punya waktu untuk mengungkapkan kemarahan dan kesedihannya pada rekannya yang baru saja dibunuh Liu Chuan. Serangan Liu Chuan datang. Jika kamu tidak berani naik, maka aku di sini. Sudut mulut Liu Chuan terangkat. Dia tidak akan memberikan lawannya kesempatan untuk mengatur napas, dia pasti tidak akan membiarkan lawannya mengetahui tingkat pendinginan dari Confinement Blade miliknya. Wan Biao mengerutkan kening, bagaimana jika Liu Chuan menggunakan teknik pemenjaraan lain? Semua orang mengambil sikap bertahan. Siapa sangka, ini hanyalah tipuan Liu Chuan. Tujuan Liu Chuan bukanlah mereka, itu adalah prajurit berlevel rendah di luar, meskipun mereka tidak berguna sekarang. Pada saat kritis dalam pertempuran, Liu Chuan tidak punya waktu untuk peduli pada mereka. Pada saat itu, mereka akan menjadi yang terakhir, jerami untuk unta. Oleh karena itu, sekarang adalah waktu terbaik untuk merawat mereka. Brengsek, Wan Biao diam-diam mengutuk dalam hatinya. Dia telah ditipu, tetapi jika mereka bergerak lagi, itu sudah terlambat. Liu Chuan seperti dewa kematian yang memegang sabit, mata para murid geng elang besar ini dipenuhi ketakutan. Yang menunggu mereka adalah panen tanpa ampun. Orang ini orang gila, dia terlalu menakutkan, dia benar-benar tidak bisa dibiarkan hidup. Wan Biao sekarang memahami bahwa Liu Chuan adalah iblis. Jika mereka tidak bisa menyingkirkannya hari ini, kemungkinan besar seluruh geng elang besar akan dihancurkan olehnya. Liu Chuan jelas merupakan tipe orang yang membunuh orang lain tanpa mempedulikan nyawanya. Semuanya, cepat menghindar. Cheng Jiang bisa dibilang yang paling rasional di antara semuanya, karena dia pernah bertarung dengan Liu Chuan dan bahkan memaksa Liu Chuan ke dalam situasi putus asa. Hanya saja, saat ini, keduanya tidak lagi berada pada level yang sama satu sama lain. Tidak peduli seberapa kuat pemurnian tubuh mereka di tingkat ke-9, itu tidak bisa lagi dibandingkan pada tingkat yang sama dengan tahap prasurgawi. Meskipun serangan Cheng Jiang sangat kuat, saat ini tidak dapat melukai Liu Chuan sama sekali. Hanya saja serangan Liu Chuan telah menghabiskan banyak semangat bela diri. Setelah satu serangan, Liu Chuan telah menghabiskan 10% semangat bela dirinya, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan, lawannya memiliki terlalu banyak orang, jadi dia hanya bisa mengakhiri pertempuran dengan cepat. Kalau tidak, dia akan kelelahan sampai mati. Semua praktisi dalam kondisi pemurnian tubuh, mundur. Wan Biao memberikan perintahnya, ini adalah bentuk ketundukan kepada Liu Chuan, tidak ada cara lain, membiarkan mereka sendirian tidak ada gunanya, malah membiarkan Liu Chuan membunuh mereka dengan senang hati. Cheng Jiang terlalu hebat, setelah mendengar perintah itu, dia berlari lebih cepat dari siapapun. Sudut mulut Liu Chuan terangkat, dan dia berpikir, bagus sekali, setelah sampah ini pergi, aku bisa fokus menangani Wan Biao dan yang lainnya. Semuanya, kita perlu menstabilkan diri kita sendiri. Kita tidak ingin menghadapi tombak anak ini secara langsung. Cahaya tombak memiliki efek penjara. Meskipun kita tidak tahu bagaimana dia melakukannya, kita tidak boleh panik atau tidak sabar. Selama kita bekerja sama, kemenangan ini akan tetap menjadi milik kita. Wan Biao adalah yang paling rasional dari semua orang di sini. Dalam hal jumlah, dia masih memiliki keuntungan, tidak perlu khawatir tentang Liu Chuan. 3 ranker murid bela diri menengah melawan Liu Chuan awal, bagaimana mungkin dia tidak menang? Anak ini tidak biasa. Jika kita bertiga bergabung, kita pasti bisa membunuhnya. Salah satu ahli murid bela diri tengah berkata, saya pergi dulu, kalian bantu saya. Niat pedang telah hilang. Ahli murid bela diri tengah yang lain menerkam ke arah Liu Chuan. Liu Chuan mengerutkan kening, kekuatan orang ini tidak sederhana, terlebih lagi, teknik ini sangat sombong. Sosok lawan melintas dan menyerangnya. Liu Chuan mencengkeram tombaknya erat-erat, sekarang bukanlah waktu terbaik untuk membiarkan para elf keluar, dia masih harus menunggu. Dengan dentang keras,
Liu Chuan menggunakan tombak kunonya untuk memblokir serangan. Itu sangat kuat. Liu Chuan tidak pernah berpikir bahwa kekuatan orang ini sebenarnya bisa dibandingkan dengan miliknya. Mereka berdua dengan cepat bertarung, dan saat itu, Wan Biao dan prajurit lainnya menyerang. Jika mereka bertiga mengepung dan menyerang Liu Chuan bersama-sama, Liu Chuan akan segera selesai bermain. Kamu tidak bisa bertarung seperti ini. Dia hanya bisa menghancurkannya satu persatu. Liu Chuan tidak cukup bodoh untuk jatuh ke dalam pengepungan mereka. Eselon. Liu Chuan langsung mendorong eselonnya hingga batasnya, dan mundur selangkah. Liu Chuan segera menyerah bertarung dengan mereka. Pedang Liu Chuan dengan kejam menghantam armor roh bela diri, dan dalam sekejap, armor itu bergetar, dan pancarannya sedikit meredup. Mencoba lari itu mustahil. Kejar dia. Wan Biao tahu bahwa Liu Chuan takut mengepung mereka, jadi dia hanya ingin terus memaksa Liu Chuan. Mereka bertiga mengejarnya, tidak peduli dengan nyawa mereka. Liu Chuan terbang dengan cepat di udara. Jika dia harus melarikan diri, dia pasti bisa melakukannya. Bagaimanapun, eselonnya sendiri dapat meningkatkan kecepatannya dengan pesat. Tapi, Liu Chuan tidak akan melarikan diri. Hari ini, mereka ada di sini untuk menyingkirkan semuanya. Liu Chuan sedang memikirkannya. Tidak ada yang bisa dia lakukan, melawan para pejuang kuat ini. Dia akan mengambil apapun yang paling kuat dari mereka semua. Tiba-tiba, Liu Chuan melepaskan jimat satu demi satu. Semuanya hati-hati, ini mantra. Wan Biao dan dua lainnya dipaksa oleh rune untuk mengubah arah, dan pada saat yang sama, Liu Chuan mempersiapkan serangan terakhirnya. Aktivasi serangan mematikan memerlukan jangka waktu tertentu. Dalam proses ini akan terjadi fluktuasi energi yang sangat kuat. Jika lawan mengetahui bahwa Anda menggunakan pukulan mematikan, efek pukulan mematikan tersebut akan sangat berkurang. Kali ini, Wan Biao dan yang lainnya hanya bisa merasakan energi di sekitar mereka mulai berfluktuasi sebelum mereka mendengar ledakan keras. 9 harmoni alam semesta, langkah membunuh Liu Chuan akan datang. Murid Wan Biao tiba-tiba menyusut, kosmik Hades orang ini juga bercampur dengan serangan cahaya tombak. Cahaya tombak dalam keadaan serangan mematikan sangatlah besar, tidak mungkin untuk melarikan diri. Hanya membawa, ketiga prajurit itu tahu bagaimana menangani cahaya tombak Liu Chuan, dan ketiganya melepaskan beberapa aliran pedang Qi, berharap menggunakan pedang Qi untuk melarutkan cahaya tombak Liu Chuan. Hanya saja, mereka berpikir terlalu sederhana, apakah tubuh mereka akan baik-baik saja tanpa menyentuh cahaya tombak Liu Chuan? Jelas itu tidak mungkin. Kalau tidak, bagaimana pedang pengurungan Liu Chuan bisa disebut diberikan oleh peralatan tambahan? Karena diberikan oleh peralatan tambahan, kekuatannya jauh lebih kuat dari keterampilan bela diri biasa. Bahkan jika pedang kilauan menyentuh cahaya tombak Liu Chuan, pedang itu tetap akan terkena, karena pedang kilauan juga terhubung ke tubuh lawan. Pedang pengurungan Liu Chuan dikombinasikan dengan 9 langit dan bumi, bisa dikatakan sebagai teknik pemenjaraan yang tidak bisa dihindari. Ketika pedang Qi mereka bertiga bersentuhan dengan cahaya tombak Liu Chuan, mereka langsung tersegel. Sekarang, Liu Chuan memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas menuju salah satu prajurit, elf, cepat keluar. Para elf bersembunyi di pelukan Liu Chuan sepanjang waktu, diam-diam menyaksikan pertarungan antara Liu Chuan dan mereka. Liu Chuan sama sekali tidak khawatir. Para elf juga mengerti dan dengan cepat melompat keluar, bersiap menarik seorang prajurit ke dalam ruang pertandingan tunggal. Mereka bertiga melihat lampu hijau muncul, dan saat berikutnya, tubuh mereka bisa bergerak, tetapi Liu Chuan lebih cepat dari mereka. Di saat yang sama, ketiganya bebas. Mereka bertiga telah bergabung untuk menyerang Liu Chuan, tetapi siapa yang tahu bahwa Liu Chuan dan salah satu prajurit akan benar-benar menghilang begitu saja. Wan Biao dan seorang pejuang hampir secara tidak sengaja saling melukai. Liu Chuan tidak mengeluarkan suara, dan menghilang tanpa jejak. Saudara Pang, apa yang terjadi? Seniman bela diri itu bertanya dengan heran. Wan Biao mengerutkan kening, dan berkata, mungkinkah itu ruang dewa perang? Ini tidak mungkin. Dikatakan bahwa begitu seorang seniman bela diri mencapai puncak alam bela diri, mereka dapat membuka ruang mereka sendiri. Namun, ini hanya sebuah legenda. Lupakan tentang Martial Saint, aku bahkan tidak tahu apakah ada prajurit Martial Saint di sini. Bocah itu benar-benar bisa membuka ruangnya sendiri. Petik 2. Latar belakang anak ini tidak sederhana. Jika kami bisa menangkapnya hidup-hidup, kami akan melakukan yang terbaik untuk menangkapnya hidup-hidup.
Ini akan sangat menguntungkan geng elang besar kita. Wan Biao berubah pikiran. Awalnya, dia ingin segera membunuh Liu Chuan, tapi sekarang, dia berbeda. Dia harus menangkapnya hidup-hidup terlebih dahulu. Saudara Biao, apa yang harus kita lakukan? Lakukan sekarang. Prajurit itu bertanya, apa yang harus kita lakukan? Awasi dia. Apa menurutmu dia tidak akan pernah keluar? Wan Biao berkata dengan tenang. Alasan Wan Biao begitu tenang dan tenang adalah karena tingkat kontak yang dimilikinya berbeda dengan para pejuang di sekitarnya, dan dia memahami banyak rahasia para pejuang. Namun, semua rahasia ini disediakan oleh eosinophilia. Adegan berubah dan mereka tiba di single match space. Prajurit yang diseret sangat terkejut dan melihat sekeliling dengan ketakutan, seolah-olah dia sedang berkultivasi di sebuah ruangan kecil. Dia dengan gugup mencengkeram pedang panjangnya. Di mana ini? Liu Chuan tersenyum tipis, lalu memperkenalkan dirinya kepadanya. Halo, selamat datang di single match space. Anda dapat membayar kembali tamu pertama saya, jadi saya akan memperlakukan Anda dengan baik. Ayo, biarkan aku melihat kekuatanmu, kata seniman bela diri itu dengan keras, mengusir rasa takut di dalam hatinya. Dalam pertarungan ini, kemungkinan besar single match space hanya dapat digunakan satu kali, karena setelah menggunakannya sekali, waktu cooldown-nya ternyata sangat lama. 1 jam, bisakah dia bertahan 1 jam lagi? Tentu saja tidak, ini adalah satu-satunya pilihan yang dia punya. Jika dia tidak menggunakan single match space, dia tidak akan kehilangan satu orang pun. Setelah menggunakannya, meskipun kesulitan sebenarnya ada di belakang, berurusan dengan 2 orang jauh lebih mudah daripada berurusan dengan 3 orang. Begitu dia memasuki ruangnya sendiri, meskipun ruang pertandingan tunggal saat ini masih tidak dapat memberikan peningkatan kekuatan pada Liu Chuan, tetapi di dalam ruangnya sendiri, Liu Chuan dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Tiba-tiba, armor roh bela diri Liu Chuan berubah warna dan berubah menjadi warna biru iblis. Sekarang, itu bahkan tidak bisa disebut armor jiwa bela diri lagi. Mantra, mandi darah terbuka, semua pejuang semangat bela diri harus menyingkir. Mata Liu Chuan dengan lembut menatap prajurit itu, yang kehilangan akal sehatnya dalam sekejap, dan dia tahu apa itu. Seni iblis, kamu benar-benar mengolahnya. Siapa kamu? Wajah seniman bela diri itu menjadi seputih kertas. Dia sudah kehilangan semua kekuatan tempurnya. Ini adalah efek yang dia inginkan menggunakan mantra mandi darah tidak membutuhkan banyak usaha untuk merawat prajurit ini. Itu akan membantu Liu Chuan menghemat energinya dan menangani Wan Biao. Wan Biao adalah yang paling kuat di antara semuanya. Siapa aku sama sekali tidak penting. Yang penting kamu akan menjadi budakku. Liu Chuan mencibir, seluruh tubuhnya melepaskan spirit demon ki biru, perlahan berjalan ke arahnya. Satu demi satu tembakan, tentu saja Liu Chuan tidak akan pernah membunuhnya. Bisakah Anda membawa saya masuk dan melihatnya? Para elf memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap sistem kehidupan Liu Chuan. Alasan mengapa Liu Chuan tidak membiarkan para elf tinggal di sistem kehidupannya adalah karena tidak mudah untuk mengeluarkannya dari sistem kehidupan. Dengan sangat cepat, Liu Chuan membawa elfnya dan memasuki sistem kehidupan bersama prajurit ini. Liu Chuan tidak bertahan lama di sistem kehidupan. Setelah mengekstraksi sumber roh prajurit itu, dia dengan cepat menarik diri. Masih ada pertempuran sulit di depan. Kemunculan Liu Chuan yang tiba-tiba merupakan serangan yang kuat, ditambah fakta bahwa Liu Chuan menggunakan arus bawah untuk mengurangi auranya sendiri. Saat Liu Chuan keluar, mereka berdua tidak tepat waktu untuk bereaksi. Melihat mereka berdua berdiri di kedua sisinya, Liu Chuan mengangkat tombak kunonya dan menyapukannya, serang maju dengan berani. Jantung Wan Biao berdebar kencang, orang ini benar-benar muncul tanpa suara. Kekuatan keduanya tidak rendah, tidak realistis bagi Liu Chuan untuk mengandalkan dampak sebesar itu untuk melukai mereka berdua. Keduanya bereaksi cepat, dentang-dentang, mereka memblokir serangan Liu Chuan dan mundur. Setelah itu, keduanya dengan cepat berdiri bersama. Kamu sebenarnya berhasil membuka ruangmu sendiri. Aku jauh lebih tertarik padamu. Hari ini, kamu tidak akan mati karena aku akan menangkapmu hidup-hidup. Wan Biao mencibir. Tangkap aku hidup-hidup. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya, kata Liu Chuan. Liu Chuan jelas merupakan surga yang menentang keberadaan. Untuk memiliki ruang sendiri di usia ini, harus menjadi harta karun yang dimilikinya. Kini, hanya tersisa 2 orang.
Apa yang tampaknya terjadi dalam sekejap mata bisa dikatakan memalukan bagi geng elang besar. Tapi dengan cara ini, Wan Biao merasa lebih nyaman, karena lebih sedikit orang di sekitarnya, dia bisa lebih fokus. Menyerang, Wan Biao berteriak dengan eksplosif. Saat dia membuka tangannya, 5 pedang dengan warna berbeda muncul di belakang punggungnya. Mengambang di udara, sangat spiritual. 5 atribut. Liu Chuan bisa merasakan kekuatan 5 elemen dari 5 pedang di belakang Wan Biao. Mungkinkah orang ini juga mengembangkan teknik budidaya yang berhubungan dengan 5 elemen? Pasti seperti itu, karena saudara berkultivasi dalam klon 5 elemen, mengapa saudara tidak berkultivasi dalam bilah 5 elemen? Dalam sekejap, 5 pedang terbang menuju Liu Chuan. Dengan patuh, ini jauh lebih kuat dari klon 5 elemen Wan Min, yang bisa mengendalikan 5 pedang secara langsung. Jika 5 atribut digabungkan bersama, itu bisa mengeluarkan keterampilan bela diri dari 5 atribut. Meskipun dalam hal perubahan keterampilan bela diri, klon 5 elemen tidak sebanyak Wan Min, tetapi kekuatan sebenarnya masih jauh lebih kuat. Ini tidak mudah untuk dihadapi. Liu Chuan langsung merasakan segunung tekanan. Dengan bantuan ranker lain, Liu Chuan tiba-tiba terlibat dalam pertarungan sengit. Liu Chuan pasti tidak akan menggunakan mantra mandi darah dalam situasi seperti ini. Lagi pula, tidak ada jaminan bahwa para pejuang negara pemurnian tubuh yang melarikan diri tidak akan bersembunyi di samping dan menonton. Jika mantra mandi darahnya bocor, dia akan mendekati kematian. Pisau pengurungan. Liu Chuan melambaikan tombak kuno, pada saat itu, dia masih menggunakan gerakan membunuh terkuatnya. Gerakan ini terlalu menjijikkan, tidak ada cara lain. Wan Biao tidak berani membiarkan pedang panjangnya bersentuhan dengan cahaya tombak Liu Chuan, dia takut dia akan terjebak. Prajurit lainnya juga sama, jika dia dikurung, dia akan terkena gerakan Liu Chuan. Ini sangat menyakitkan, melihat mereka berdua menghindar, Liu Chuan mulai tertawa diam-diam. Lucu sekali, Confinement Blade miliknya membutuhkan cooldown, dia tidak bisa melepaskannya dengan bebas. Liu Chuan hanya melepaskan cahaya tombak biasa, mereka berdua bahkan tidak memiliki penilaian seperti ini, sangat mudah untuk menakutinya, itu bagus juga. Eselon, tubuh Liu Chuan melayang menuju serdadu di seberang Wan Biao. Mulai dari dia akan meletakkan tulang yang paling sulit untuk digerogoti pada akhirnya. Dahi prajurit ini dipenuhi keringat. Sudah sangat sulit baginya untuk menghindari cahaya tombak Liu Chuan. Apa yang sedang terjadi? Cahaya tombak Liu Chuan masih terus menyala. Prajurit ini hanya bisa menghindar. Saat keduanya semakin dekat, Liu Chuan mampu menyerang. Bukan hanya itu, menggunakan cahaya tombak dalam jarak dekat juga tidak ada gunanya. Sebelum Anda bisa melepaskan cahaya tombak Anda, pihak lain sudah mulai bertarung. Aku akhirnya kehilangan cahaya tombakku. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku. Bergegas awan untuk melihat matahari. Pedang mengejutkan surga, itu sangat kuat, dan sepertinya akan melukai Liu Chuan, tapi siapa sangka, Liu Chuan tersenyum ringan, bukan gerakan membunuh yang buruk, hanya saja, kamu sepertinya telah melupakan sesuatu, apakah kamu ingin ikut denganku ke tempatku? Pasanganmu sudah meninggal di tempatku. Petik 2. Mendengar Liu Chuan mengatakan itu, dia sangat lambat menyadarinya, dia hampir jatuh ke dalam perangkapnya, orang ini dapat menarik orang ke tempatnya sendiri. Sial, begitu tak berdaya, dia sebenarnya tidak berani melepaskan jurus membunuh terkuatnya sepenuhnya, dia hanya bisa menahannya. Setengah jalan untuk membunuhnya, ini memberi Liu Chuan peluang besar. Mengambil kesempatan itu, Liu Chuan bergegas maju dengan tombaknya. Di bawah serangan yang menyilaukan, prajurit itu tertangkap basah dan hanya bisa bertahan. Untungnya, prajurit ini cukup kuat untuk melawan Liu Chuan. Wan Biao harus berhenti berusaha menyelamatkannya. Pihak lain masih memiliki keunggulan dalam hal jumlah, jadi bagaimana dia akan bermain. Liu Chuan menghindar dengan cepat, menyebabkan prajurit itu terengah-engah, konsumsinya sangat besar. Kamu tidak lebih dari itu. Hari ini adalah pertarungan yang panjang, dan kamu telah melihatnya sendiri. Meskipun kami takut dengan seranganmu tidak dapat menimbulkan kerusakan besar pada kami. Wan Biao melihat situasinya dengan jelas. Selain memenjarakan dan menarik orang keluar angkasa, Liu Chuan tidak memiliki teknik ampuh lainnya. Untuk menghadapi teknik semacam ini, dia hanya perlu bertahan sedikit. Begitukah? Kelima pedangmu sangat kuat. Aku hanya tidak tahu apakah kamu bisa menangkapku hidup-hidup,
tapi jika kamu punya nyali, datanglah padaku. Lihat ini. Liu Chuan menggunakan hal yang sama trik lagi. Setelah beberapa lampu tombak dilepaskan, Wan Biao dan prajurit lainnya mengerutkan kening. Serangan semacam ini adalah yang paling menjijikkan. Hanya saja, kali ini, Wan Biao agak tercerahkan. Aku akan bertahan melawan cahaya tombaknya, kamu serang dia. Wan Biao mampu mengendalikan 5 pedang sekaligus memberinya keuntungan besar dalam melawan cahaya tombak. Kelima pedang itu seperti ular berbisa. Mereka bergerak dengan kekuatan penuh, langsung memblokir cahaya tombak Liu Chuan. Pada saat yang sama, Wan Biao sudah bersiap untuk dipenjara. Namun, perasaan dipenjara tidak datang. Dia ditipu. Hati Wan Biao sangat marah menyadarinya, ini benar-benar sebuah kegagalan. Cepat dan serang, itu hanya tindakan palsu. Menurut saya, cahaya tombaknya tidak selalu memberikan efek penjara. Cahaya tombak semacam itu yang dapat menjebak seseorang memiliki interval waktu. Wan Biao dengan cepat menceritakan penemuan mengejutkannya kepada rekan-rekannya. Setelah seniman bela diri mendengar berita ini, dia sangat gembira. Dia tidak lagi memiliki kekhawatiran apapun. Riak awan, pedang yang mengejutkan surga. Kekerasan, maju dengan berani. Liu Chuan menjabat tombak di tangannya, dan tombak itu langsung menghadapnya. Keduanya bentrok sengit. Dalam pertarungan jarak dekat, hal pertama yang mereka lawan adalah kekuatan dan kecepatan. Hal kedua yang mereka ikuti adalah jumlah perubahan serangan mereka. Dari segi kekuatan dan kecepatan, Liu Chuan sebenarnya tidak memiliki keunggulan. Dia bertarung terhenti dengan lawannya, dan dalam hal frekuensi serangan, lawannya bahkan lebih kuat dari Liu Chuan. 19 variasi. Ada satu jenis perubahan lagi selain Liu Chuan, dan itu adalah ini. Ketika Liu Chuan sudah kelelahan, lawan masih bisa melancarkan satu serangan lagi. Brengsek, Liu Chuan diam-diam mengutuk, dan hanya bisa menyaksikan pedang lawannya menghantam armor roh bela dirinya. Di saat yang sama, 5 pedang Wan Biao telah tiba dan menyerang dari depan dan belakang. Bang, 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 armor roh bela diri Liu Chuan terus mengeluarkan suara diserang. Untungnya, dia mendapat dukungan dari segel naga. Jika tidak, Liu Chuan akan dipukuli sampai mati. Eselon, ki di dalam tubuh Liu Chuan sudah berfluktuasi, dia dengan cepat menyalurkan eselonnya dan melarikan diri. Dan prajurit itu sama-sama tahu bahwa alasan mereka mampu memaksa Liu Chuan ke keadaan seperti itu adalah karena level mereka lebih tinggi daripada Liu Chuan. Terlebih lagi, bahkan ada 2 orang yang bertarung satu sama lain, jika pertarungan 1 lawan 1, mungkin mereka tidak akan menang. Liu Chuan berhenti di udara dengan susah payah, terengah-engah. Cedera dalam, ia sendiri sebenarnya sempat mengalami luka dalam. Baru saja, ketika dia melarikan diri, dia dengan paksa mendorong semangat bela dirinya dan melukai otot dan pembuluh darahnya. Pertarungan hari ini sungguh berbahaya. Haha, kamu terluka, tunggu saja sampai mati. Sebagai gantinya, aku akan mengambil nyawamu. Wan Biao menghadap ke langit dan tertawa jika 2 orang bertarung melawan 1 orang, mereka harus menang, dan level keduanya lebih tinggi dari yang lain. Jika mereka bahkan tidak bisa menang dalam pertarungan seperti ini, bahkan jika tersiar kabar, reputasi apa yang akan dimiliki geng elang besar. Wan Biao juga dapat melihat bahwa keunggulan Liu Chuan yang sebenarnya terletak pada Qinggongnya. Qinggong Liu Chuan tidak diketahui tingkatannya dan mempunyai kegunaan yang luar biasa. Mari kita berhati-hati. Qinggong orang ini sangat kuat. Dia pasti telah memahami tingkat Qinggong yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kita harus mengepungnya dan mencegah dia menunjukkan Qinggongnya. Wan Biao mengingatkan rekannya, begitu seorang seniman bela diri dipaksa ke jalan kematian, mereka dapat potensi mereka. Jika tidak, mengapa Liu Chuan mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan pertempuran semacam ini? Ketika dia menemukan peluang yang tepat, dia akan mengambil tindakan. Pedang mengejutkan surga. Serangan rekan Wan Biao datang lagi. Teknik pedang orang ini sangat luar biasa. Satu gerakan pedang mengandung banyak gerakan aneh. Setiap gerakan mengikuti kemauannya. Inilah kelebihannya. Bagaimanapun juga, murid bela diri tengah adalah kekuatan dari murid bela diri tengah. Jika dia menyerang dalam satu gerakan, Liu Chuan tahu bahwa saat dia bergerak, Wan Biao akan memanfaatkan kesempatan untuk menyerangnya dari kedua sisi. Pisau pengurungan. Tidak ada yang bisa dilakukan Liu Chuan, dia masih menggunakan pedang pengurungannya. Pedang panjang Wan Biao datang,
5 pedang terbang dengan suara mendesing, dan langsung memblokir cahaya tombak untuk rekan mereka. Meski Wan Biao terjebak, rekan-rekannya masih memiliki kekuatan serangan. Teknik tombak, yang perlu dilakukan Liu Chuan sekarang adalah seni tombak. Maju dengan berani, Liu Chuan melambaikan tombak kunonya dan menghadapinya secara langsung. Di bawah ledakan serangan yang menyilaukan, Liu Chuan mampu bertarung habis-habisan dengan lawannya, tapi seperti itu sama sekali tidak berguna. Sebab, jika mereka tidak mampu mengalahkan lawannya, serangan Wan Biao akan langsung melesat. Terlebih lagi, Wan Biao menggunakan serangan jarak jauh, jadi saat menyerangnya, dia juga bisa mengamati perubahan di lapangan, dan menyesuaikan strateginya sendiri kapan saja. Tidak, aku tidak akan mengelak, aku tidak akan mengelak. Liu Chuan sangat kuat, jika dia menggunakan eselon untuk menghindar, dia pasti akan berhasil, tetapi, jika dia terus menghindar, itu hanya akan menjadi awal dari kegagalan. Oleh karena itu, Liu Chuan menggunakan lurus ke depan yang sudah 100% untuk terus memblokir serangan kedua orang tersebut. Bodoh-bodoh, apakah kamu ingin bertarung berdua sendirian? Tidak mungkin, kami tidak akan menganggap itu sebagai kemenanganmu. Jika aku bahkan tidak bisa menjatuhkan kalian berdua, apa yang akan kita lakukan? Wan Biao dengan cermat mengendalikan pedangnya, dan berputar di belakang Liu Chuan, dan mengepungnya. Masih bertahan, dia benci kalau dia bahkan tidak bisa menggunakan satu tombak kuno menjadi dua. Satu perubahan, dua perubahan. Serangan Liu Chuan telah mencapai batasnya. Saya tidak tahan lagi. Segel naga. Liu Chuan dengan cepat beralih dari bertahan ke menyerang, membiarkan segel naga dilepaskan hingga batasnya untuk memblokir serangan. Tebasan demi tebasan menusuk ke dalam armor roh bela diri Liu Chuan, menyebabkan dia menjadi gelisah. Sudut mulut Wan Biao terangkat. Jika orang ini ingin memaksa masuk, apakah mungkin? Sekarang Liu Chuan telah gagal, dia hanya kekurangan pukulan terakhir yang akan menghancurkannya sampai mati. Bahkan jika seorang praktisi pemurnian tubuh tingkat ke-9 dengan santai menggunakan gerakan di sini, Liu Chuan masih akan dikalahkan. Tampaknya keputusan Liu Chuan benar. Pertama, dia harus menyingkirkan ikan ruca itu dan menjamin bahwa dia akan memberikan segalanya. Pada saat yang sama dia diserang, Liu Chuan masih menggunakan lurus ke depan untuk melawan mereka berdua. Keduanya terdiam. Apakah dia manusia? Tubuhnya telah mengalami pukulan hebat, namun dia masih berani melakukan serangan balik. Apakah dia sedang mencari kematian? Liu Chuan berteriak, dan benar-benar menggunakan jurus lurus ke depan untuk memukul mundur rekan Wan Biao. Pedang Wan Biao juga terlempar. Putaran serangan ini, Liu Chuan benar-benar memblokirnya, sungguh luar biasa. Wan Biao dan Nyonya Kota Luohua tidak dapat mempercayainya. Liu Chuan menggunakan terlalu banyak kekuatan dan mengeluarkan seteguk darah lagi, wajahnya perlahan berubah pucat pasi. Namun, mata Liu Chuan menjadi semakin cerah. Inilah efek yang dia inginkan. Hidup atau mati, berkeliaran di tepi kehidupan dan kematian, apa yang bisa merangsang potensi seniman bela diri lebih dari kelangsungan hidup mereka. Wan Biao mengerutkan alisnya dalam-dalam, dia tidak pernah berpikir bahwa serangan kedua orang itu benar-benar akan diblokir, itu sungguh memalukan. Terlebih lagi, semakin sering orang ini bertarung, dia akan semakin berani. Kamu sudah kehabisan tenaga. Menyerahlah. Wan Biao meraung. Dia melakukan upaya terakhir. Selama kita berusaha lebih keras, dia akan tamat. Rekan Wan Biao menunjuk ke arah Liu Chuan dan berkata, benarkah begitu? Baiklah kalau begitu. Mata Liu Chuan berbinar, tombak kuno itu tampaknya telah merasakan niat bertarung Liu Chuan, dan itu juga menjadi lebih cerah. Liu Chuan sebenarnya mengambil inisiatif untuk menyerang, dan menerkam ke arah Wan Biao. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga, Liu Chuan sebenarnya berani mengambil inisiatif menyerang, apakah dia mendekati kematian? Dunia ini sangat kejam, maka aku akan menggunakan tanganku sendiri untuk memaksa keluar dari dunia ini. Nasib bukanlah alasan, hanya pengecut yang mau mengungkit nasib. Gila, orang ini gila, bunuh dia, kita harus membunuhnya. Wan Biao berteriak dengan gila. Mengenai serangan dari rekan Wan Biao, Liu Chuan memiliki pemahaman kasar tentangnya, dia bisa menahannya. Bukankah aku masih punya mantra untuk menyerang? Liu Chuan mengeluarkan beberapa rune, meskipun rune tersebut tidak dapat memberikan kerusakan besar pada mereka berdua, namun, keduanya tidak sembrono seperti Liu Chuan. Dia akan menghadapinya secara langsung.
Brengsek, Liu Chuan langsung memotong dua orang, tirani dari kelompok lurus ke depan terungkap saat ini. Teknik tombak, saya mengandalkan tombak. Untuk maju dengan berani adalah keyakinan saya, Liu Chuan. Liu Chuan tidak menyadari bahwa straightforward miliknya sudah bergerak menuju level lain. Kekuatan serangannya saat ini bahkan lebih kuat. Kelima pedang itu tampak seperti sudah gila. Mereka menjadi sangat mudah tersinggung dan setiap gerakan mereka berakibat fatal. Dia harus menangkap Liu Chuan. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa, ketika punggung Liu Chuan masih dilukai oleh rekan Wan Biao, dia akan langsung berbenturan dengan Wan Biao. Setelah bertarung sebentar, dia ingin mengurus mereka berdua sekaligus. Itu sangat tidak realistis, tetapi saat Liu Chuan hampir tidak mampu menangani serangan kedua orang berikutnya, Liu Chuan benar-benar melarikan diri. Dia telah menggunakan eselon untuk menghindarinya. Hal ini menyebabkan keduanya menjadi sangat putus asa. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Setelah Liu Chuan melarikan diri, takut keduanya akan mengejarnya, dia dengan cepat melemparkan beberapa rune untuk menunda serangan mereka. Kali ini, Liu Chuan terluka. Punggungnya terkena pukulan yang parah, dan dia masih merasakan sakit. Namun, Liu Chuan secara bertahap beradaptasi dengan intensitas pertempuran. Dia masih memiliki pedang pengurungan untuk digunakan, meskipun waktunya dalam menggunakannya sangat singkat, selama dia mengendalikannya dengan baik dan menggunakannya pada waktu yang tepat, bukan tidak mungkin untuk mengalahkan mereka berdua. Anak ini tidak bisa tumbuh dewasa. Dia tidak terlalu peduli lagi. Jika dia tidak bisa menangkapnya hidup-hidup, lebih baik bunuh saja dia. Terkadang, seseorang harus menghadapi godaan secara rasional. Meskipun seluruh tubuh Liu Chuan adalah harta karun, itu adalah situasi di mana dia dapat melarikan diri tanpa cedera. Apa artinya jika dia sendiri terbunuh? Bunuh dia, kami akan membunuhnya, jangan tangkap dia hidup-hidup. Wan Biao mengubah strateginya sekali lagi. Wan Biao dan Yue yang sudah terengah-engah, rekan-rekannya juga sama, konsumsi energi untuk pertempuran ini terlalu besar, jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bisa bertahan. Tanpa Wan Biao mengatakan apapun, dia akan bertarung dengan tujuan membunuh Liu Chuan. Pertarungan semacam ini masih berlanjut, dan Liu Chuan masih mempertaruhkan nyawanya setiap saat. Tidak ada satupun bagian tubuhnya yang utuh. Jika ini terus berlanjut, Liu Chuan akan mati. Namun, pertarungan Liu Chuan menjadi semakin intens. Kamu pasti mati, pedang 5 elemen. Pergi. Wan Biao mengaktifkan kelima pedangnya dan terbang menuju Liu Chuan, ingin menggunakan serangan ini untuk mengakhiri pertempuran. Sekarang setelah dia melepaskan 5 bila elemen sepenuhnya, apakah Liu Chuan akan mampu bertahan? Sudut mulut Liu Chuan terangkat, kesempatannya akhirnya tiba. Rekan Wan Biao semakin lambat, jadi konsumsi mereka pasti terlalu besar. Mereka hanya bisa bereaksi secara pasif, tapi sebenarnya ini sangat sederhana. Manusia itu ibarat mobil, perlu dikonsumsi, dan begitu bahan bakarnya habis, siapa yang berani mati-matian menginjak pedal gas? Saat itulah, eselon, tubuh Liu Chuan berkedip, dan benar-benar bola-balik di antara 5 pedang pengurungan. Liu Chuan berteriak, Wan Biao menjadi tegang, dan kelima pedang itu benar-benar berantakan. Tidak ada cara lain, kekuatan gemetar dari pedang pengurungan terlalu kuat. Rekan Wan Biao segera melangkah maju untuk menyambutnya. Mereka bergegas membunuh Liu Chuan saat dia disegel. Hanya saja, dia telah jatuh ke dalam perangkap Liu Chuan. Pedang pengurungan Liu Chuan hanyalah ilusi. Namun, Wan Biao dan yang lainnya tidak akan curiga, karena Liu Chuan telah terpojok. Oleh karena itu, Liu Chuan harus menggunakan pedang pengurungan untuk bertahan hidup. Namun, mereka telah melupakan hal yang paling penting, yaitu Liu Chuan tidak menginginkan nyawanya. Kembali. Ketika cahaya tombak Liu Chuan bersentuhan dengan pedang panjang Wan Biao, pedang panjang Wan Biao tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah jebakan. Tapi, sudah terlambat, Liu Chuan telah menembus pengepungan 5 pedang, dan menghadapi rekan Wan Biao. Inilah saatnya, pedang kurungan. Liu Chuan diam-diam berteriak, dan dengan jarak yang begitu dekat, pihak lain tidak akan bisa menghindari pedang pengurungan. Murid teman Wan Biao tiba-tiba menyusut, mereka tidak bisa lagi bersembunyi, dan dijebak oleh Liu Chuan begitu saja. Membunuh seseorang, rasanya hanya sedetik. Tubuh Liu Chuan melintas melewati sisi rekannya, melepaskan semburan cahaya darah. Ding dong, Liu Chuan telah membunuh seorang ranker murid bela diri menengah. Saya telah memperoleh poin pengalaman 3W.
Suara peralatan tambahan memberitahu Liu Chuan, dia berhasil.